Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5469. Kecelakaan. Apa situasinya? Molly tampak kusam. Sudah berapa lama? Mengapa hantu bermata seribu terbang, yang sebelumnya agung, hanya berlutut di sana? Apakah berlutut begitu nyaman? Selain itu, pembangkit tenaga serangga yang menakutkan dari sebelumnya juga berlutut di depan Qin Chen saat ini. Jelas, dia telah salah paham sebelumnya. Dan pembudidaya hantu ini juga berada di bawah komando Qin Chen. Untuk sesaat, rambut Molly berantakan di laut, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua ini ya. Bocah Molly, saya pikir lebih baik bagi kita untuk tidak membuat musuh dengan anak itu. Qin Chen ini, jahat. Leluhur iblis Lohu tidak bisa membantu tetapi berbicara pada saat ini, suaranya bergetar. Membandingkan orang dengan orang membuat orang marah. Leluhur iblis Lohu awalnya berpikir bahwa Molly sudah menjadi pengumpul keberuntungan yang hebat di dunia, tetapi dibandingkan dengan Qin Chen. Lupakan saja, lebih baik tidak membandingkan. Itu melukai harga diri orang. Itu melukai harga diri orang. Molly, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Yang ini pemakan jiwa, dan yang ini lalat hantu bermata seribu. Keduanya adalah bawahanku sekarang. Qin Chen sedikit tersenyum pada Molly. Kali ini, jika Molly tidak menarik lawannya, dia tidak akan bisa menaklukkannya dengan mudah. Wajah Molly jelek. Kamu menyebutnya apa itu tidak buruk, aku membuat diriku tampak seperti bawahannya. Qin Chen, sebagai lawan, saya ingin menyarankan Anda. Meskipun Anda dapat menggunakan berbagai metode untuk menjadi lebih kuat, Anda masih harus mempertahankan martabat paling dasar sebagai manusia. Jangan kehilangan diri Anda untuk hal-hal tertentu. Titik petik 2. Molly mendengus dingin satu suara. Molly sekarang mengerti bahwa Qin Chen begitu kuat hanya karena dia telah berlindung di Kaisar Nether. Dengan kekuatan 4 kaisar besar, tidak mudah untuk menaklukkan lalat hantu bermata seribu, dan dia pasti bisa melakukan lebih baik daripada dia. Hanya saja saya tidak repot-repot melakukannya. Qin Chen mengerutkan kening dan menatap Molly, apa yang orang ini bicarakan. Dia tidak repot-repot mempelajarinya dengan hati-hati, dan berkata dengan ringan, Molly, kamu pergi lagi dan undang para pemimpin di bawah komando Kaisar Si Huang. Molly ingin mengatakan alasannya, tetapi bibirnya bergerak, tetapi dia tetap tidak mengatakannya. Apapun. Qianyan, kamu kembali bersamanya dulu. Qin Chen menoleh untuk melihat ke arah Qianyan Ghostfly lagi. Lalat hantu bermata seribu tidak bisa pergi terlalu lama, jika tidak maka akan mudah dicurigai. Ya Tuan. Lalat hantu bermata seribu berkata dengan hormat. Sial, nasib buruk. Molly mengeluh, dan segera berbalik dan pergi dengan lalat hantu bermata seribu. Ledakan. 2 sosok menembus langit. Kakak Qianyan, apa yang terjadi di dalam? Di tengah jalan, Molly Hu bertanya. Dan dia juga sangat ingin tahu tentang bagaimana Qin Chen menaklukkan orang yang begitu kuat di puncak dan tingkat yang terpisah. Kakak Limo, jika kamu ingin tahu, kamu bisa bertanya pada tuannya. Lalat hantu bermata seribu tersenyum tipis. Molly. Segera keduanya kembali ke stasiun. Molly menggunakan metode yang sama lagi untuk mengundang Immortal Silao di bawah perintah Kaisar Si Huang. Setelah melihat kotak lain yang diberikan Qin Chen kepada Molly, mayat hidup Silao juga menunjukkan keterkejutan di wajahnya, dan dia tidak sabar untuk mengikuti Molly. Ini membuat Molly merasa sangat gatal apa yang dimasukkan Qin Chen ke dalam kotak. Mengapa semua orang melihat ekspresi ini? Dengan Immortal Silao, Molly segera mencapai dasar laut mati yang disepakati. Sebelumnya, Qin Chen menggunakan Netherworm pemakan jiwa untuk membingungkan lalat hantu bermata seribu. Molly ingin tahu tentang bagaimana Qin Chen akan membingungkan Immortal Silao kali ini. Ada persahabatan yang luar biasa.
Yang mengejutkan Molly adalah setelah mereka menyelam ke dasar laut, yang menunggu kali ini bukan lagi cacing pemangsa jiwa, melainkan hantu kultivator yang tampak seperti patung batu. Memancarkan aura yang menakutkan. Leluhur hantu batu, ini benar-benar kamu, kenapa kamu ada di sini? Setelah melihat leluhur hantu batu, Immortal Silao langsung berkata dengan takjub, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Molly. Mendengar apa yang dikatakan Undead Silao hampir persis sama dengan lalat hantu bermata seribu sebelumnya, ekspresi Molly tiba-tiba berubah menjadi hijau. Rumput. Yang ini lagi. Molly diam-diam berjalan menjauh dari tempat ini. Lupakan saja, hatiku benar-benar lelah. Saat berikutnya. Ledakan. Air dari mata air laut mati muncul, perkasa dan perkasa menutup kekosongan. Bum bum bum. Suara menggelegar tiba-tiba datang dari tempat yang diblokir, dan Molly sepertinya mendengar raungan mayat hidup Silao secara samar. Ini dimulai lagi. Molly tampak putus asa. Tiba-tiba. Ledakan. Air laut mati di sekitar tiba-tiba melonjak, dan aura mengerikan yang membuat Molly merasa berdebar-debar keluar dari tempat yang tersumbat tiba-tiba. Dan laut mati dalam jarak 1.000.000 mil segera mendidih. Kekuatan macam apa ini? Kengerian kekuatan ini hanya menghilang, dan Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, merasakan jantung berdebar dari tingkat jiwa. Kaisar Agung. Kekuatan ini bahkan jauh lebih unggul dari Surada Uzu, ini jelas merupakan nafas seorang Kaisar Agung. Molly terkejut, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam blokade. Ada kecelakaan. Untungnya, nafas ini hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Di tengah air laut mati, wajah Qin Chen pucat pasi, di depannya, leluhur hantu batu, sesepuh batu abadi, dan Kaisar Simei berlutut di sana. Simei, apa yang terjadi sebelumnya? Ekspresi Qin Chen berubah jelek. Selama perbudakan Immortal Silao sebelumnya, dua kekuatan Kaisar Agung meletus dari jiwa Immortal Silao jika bukan karena Qin Chen yang telah menguasai pedang pembunuhan balik dan bantuan dewa kecil pada saat kritis. Dia akan hampir terekspos. Tuan, saya tidak menyangka Kaisar Si Huang akan menanamkan dua jejak di benak orang ini. Meskipun bawahan saya mengetahuinya pertama kali, tetapi Kaisar Si Huang dikabarkan adalah dunia bawah tanah kuno yang membatu untuk membentuk Dao. Dia secara alami lebih tahan, jadi Kaisar Simei menyalahkan dirinya sendiri di wajahnya. Kaisar Si Huang adalah batu leluhur dunia bawah yang berubah menjadi Taoisme ketika dunia bawah dibuka, dia memiliki hati besi dan batu. Dan kekuatan pesona akan sangat melemahkan makhluk semacam ini. Lalu bagaimana situasinya sekarang? Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Tuan, bawahan ini telah memikat dan menyegel dua jejak untuk pertama kalinya, tetapi sedikit fluktuasi Kaisar sebelumnya pasti akan diteruskan ke Kaisar Si Huang. Jika Kaisar Si Huang lebih berhati-hati, kemungkinan besar dia akan mengambil inisiatif untuk melepaskannya. Proyeksi datang untuk menyelidiki. Wajah Kaisar Simei juga sangat jelek. Tapi Tuan, jangan khawatir, selama Kaisar Agung Si Huang tidak datang secara pribadi, dengan kekuatan yang pulih sekarang. Tidak sulit untuk membunuh salah satu proyeksinya. Kaisar Simei buru-buru berkata. Lagi. Tapi dengan cara ini, kita akan benar-benar terbuka. Mata Qin Chen suram. Dengan keberadaan Kaisar Agung Simei, proyeksi Kaisar Agung memang bukan apa-apa, tetapi gerakan yang ditimbulkannya tidak boleh disembunyikan. Jika Kaisar Si Huang merilis proyeksi yang akan datang, berapa lama? Qin Chen bertanya dengan suara yang dalam. Jejak dalam pikiran Undead Silao telah disegel oleh bawahannya, jadi tidak ada pembawa untuk kedatangan langsung proyeksi Kaisar Si Huang di sini. Mengingat luas dan kekuatan Kaisar Si Huang, proyeksinya ingin keluar dari langit tentang lebih dari satu hari di dunia bawah. Kaisar Simei berkata dengan cemas. Suatu hari di dunia bawah. Hati Qin Chen bergetar. Waktu ini terlalu singkat. Awalnya,
Qin Chen berencana untuk membuat pengaturan perlahan, tapi sekarang dia jelas harus mempercepat langkahnya. Selain itu, saya tidak tahu apakah ada yang memperhatikan fluktuasi di sini sebelumnya. Dengan lambaian tangan Qin Chen, air dari mata air laut mati yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya menghilang seketika. Qin Chen, apa yang terjadi sebelumnya? Mengapa fluktuasi yang begitu besar? Begitu. Air laut mati menghilang, Molly langsung bergegas dengan ekspresi jelek di wajahnya. Tidak apa-apa, ada sedikit kecelakaan, tapi sudah diselesaikan. Qin Chen menatap langit di atas laut mati, mengerutkan kening. Seseorang ada di sini, kalian berdua menyelesaikannya, dan rencana selanjutnya akan dilaksanakan besok pagi. Begitu dia jatuh, sosok Qin Chen berkedip dan menghilang tiba-tiba. Sialan, tinggalkan aku berantakan. Molly akan menjadi gila karena marah, dia dengan cepat menatap Undead Silau, cepat, beri aku beberapa kali. Undead Silau tertegun sejenak. Apa yang masih kamu lakukan? Molly sangat marah, orang macam apa yang ada di sana, apakah mereka tidak berotak? Pada saat ini, atas laut mati. Wus. Beberapa sosok terbang ke arah mereka dengan cepat, dan mereka adalah orang kuat yang berpatroli di dekatnya, tertarik oleh fluktuasi sebelumnya. Itu di sini, sepertinya baru saja ada gerakan. Apa yang terjadi? Ayo turun dan lihat bersama. Para pembudidaya hantu ini saling memandang, mereka semua dari kekuatan yang berbeda, dan mereka adalah hendak terjun ke laut mati. Tiba-tiba, ledakan. Gelombang 10.000 zang meledak dari laut mati, dan saat berikutnya, dua sosok melayang ke langit dari laut mati, penuh dengan aura pembunuh. Itu adalah Immortal Silao dan Molly. Pada saat ini, Molly dipenuhi bekas luka dan darah, sangat malu dan marah, tetapi tatapannya masih dingin dan menatap Silao mayat hidup dengan dingin dan niat membunuh. Itu Elder Immortal Si, dan Iblis Ganas di bawah komando Daozu Sura. Mengapa mereka berdua bertarung di sini? Semua orang mengenali keduanya sekilas, dan mau tidak mau berteriak kaget. Immortal Silao adalah pemimpin yang dikirim oleh Kaisar Si Huang ke Laut Mati, pembangkit tenaga listrik transenden puncak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Tentu saja cukup terkenal di Laut Mati. Adapun Molly, dia awalnya tidak dikenal, tapi setelah memenggal kepala Guier, ketenarannya telah terbuka di Laut Mati ini. Semua orang tahu bahwa siapapun dapat diacau di Laut Mati ini, tetapi mereka tidak dapat mengacaukan orang yang berani membunuh bahkan di bawah komando Kaisar Yan dari 10 istana. Menghadapi kerumunan orang, keduanya menutup telinga dan hanya saling memandang. Molly menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dengan tegas berteriak. Silao yang abadi, sekarang Tuan Suradauzu bertanggung jawab atas Laut Mati, saya hanya ingin Anda melaporkan semua gerakan yang Anda temukan kepada Tuan Suradauzu demi laporan, kamu berani melakukan sesuatu padaku, apakah kamu tidak takut dihukum oleh Guru Suradauzu? Molly adalah pembunuh. Mayat hidup Silao mendengus dingin, menunjukkan penghinaan di wajahnya, bocah limo. Jangan gunakan Suradauzu untuk menekanku, aku di bawah komando Kaisar Si Huang. Mengapa aku harus mematuhi perintahmu? Suradauzu menyelamatkan hidupmu demi menyelamatkan hidupmu. Berikan sedikit hukuman, jika kamu berani merajalela di depanku lain kali, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mayat hidup Silao mendengus berat melirik orang lain hadir. Berbalik dan menghilang ke langit seketika. Bab 5470 adalah menemukan kematian. Molly memuntahkan seteguk air liur berdarah, lalu menoleh ke arah Ghost Siu yang tertarik dengan suara itu. Apa yang kamu lihat? Dari faksi mana kamu berasal? Mengapa kamu tidak datang dan melaporkan kepadaku tentang situasi yang baru saja kamu selidiki? Molly berkata dengan dingin dengan sikap arogan. Ayo pergi. Semua orang saling memandang, dan dengan teriakan, mereka semua berubah menjadi cahaya yang mengalir dan pergi, sama sekali tidak mau tinggal di sini.
Orang gila ini adalah harimau palsu. Jika orang ini tidak berada di bawah komando Wu Yue Mingdi, dia pasti sudah lama dipukuli sampai mati. Melihat sosok kerumunan yang pergi, Molly mendengus dingin, berbalik dan pergi juga. Kabar di sini juga langsung jadi bahan guyonan dan disebarluaskan. Setelah beberapa saat, penduduk Wu Yue Mingdi. Ledakan. Tidak lama setelah Molly kembali ke stasiun, Daozu Sura mendarat dan memanggilnya. Limo, ada apa? Sura Daozu berkata dengan dingin. Molly, yang mendominasi dan sombong sebelumnya, buru-buru berlutut dengan satu lutut saat ini, kembalilah ke Tuan Sura Daozu, bawahan mengikuti perintah Tuan untuk memulihkan diri di stasiun. Tetapi karena mereka khawatir tentang luar, mereka juga berpatroli di sekitar stasiun. Saya bertemu Immortal Silao, jadi saya ingin menanyakan kabar darinya. Wu Yue Mingdi, dan Anda harus menjadi pemimpin karakter residen ini. Orang-orang dari kekuatan lain di residen ini harus melapor kepada Anda, tuanku, jadi saya memiliki beberapa konflik kecil dengan pihak lain, yang tidak menjadi masalah. Sura Daozu mengerutkan kening, ternyata begini, dia pikir dia telah menemukan sesuatu, dan dia melakukan sesuatu, dapatkan dia kembali begitu dia mendapat kabar. Dia menatap tajam ke arah yang melihatnya, apakah kamu terluka? Tuan Daozu, itu hanya cedera kecil, dan bawahannya baik-baik saja. Molly berkata dengan acuh tak acuh. Ketika bawahan tidak bergabung dengan perintah kaisar sebelumnya, luka yang mereka derita jauh lebih serius daripada ini. Dia tidak anggap serius. Tuan Daozu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, dan batu undet tua hanyalah detasemen puncak, cepat atau lambat, suatu hari, bawahan akan menemukannya kembali dengan sendirinya. Boom! Tubuh Molly penuh aura pembunuh, penuh permusuhan dan semangat juang. Merasakan semangat juang yang melonjak dari Molly, Daozu Sura tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, dia harus mengatakan bahwa dia semakin puas dengan Molly di depannya. Putra ini harus menjadi elit yang terkubur di bawah komando kaisar, dan itu layak untuk dikembangkan dengan baik. Tidak peduli apa, kamu berada di bawah perintah leluhurku. Jika batu abadi berani menyerangmu, itu tidak menghormati leluhur ini. Jangan khawatir, leluhur ini pasti akan menemukanmu kembali dalam masalah ini, dan token pil ini dapat mempercepat penyembuhan luka Anda, dan token ini, melihat urutan ini seperti melihat leluhur. Jika ini terjadi lagi di masa mendatang, Anda dapat menunjukkan urutan ini, dan leluhur ini ingin melihat. Kekuatan mana di Laut Mati ini yang berani melanggar perintah ini? Terima kasih, Tuan Daozu. Molly mengambil pil dan token itu dengan penuh semangat. Bekerja keras, jika kamu dapat memberikan kontribusi besar, leluhur ini secara pribadi akan membawamu untuk bertemu dengan Kaisar, kata Daozu Sura. Bawahanmu tidak akan ragu untuk mati. Mendengar ini, Molly sangat bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar, ekspresinya bersemangat. Taois Sura tersenyum, dan semua pembudidaya hantu di bawah komandonya bertindak seperti setan ketika mereka mendengar bahwa mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Kaisar. Oke, kamu bisa istirahat dengan tenang dan menyembuhkan lukamu. Setelah mengatakan ini, Sura Daozu langsung pergi. Setelah beberapa saat, ledakan. Aura menakutkan mengadu kehampaan dan turun ke garnisun Kaisar Si Huang. Penatua Batu Abadi, keluarlah ke leluhurku. Raungan gemuruh bergema di kediaman Penatua Batu Abadi. Semua stasiun di sekitarnya terkejut dan menatap mereka satu demi satu. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Taois Sura. Saya tersesat, dan saya berharap untuk memaafkan saya. Petik 2. Di stasiun di bawah, sesepuh Batu Abadi naik ke langit, tersenyum dan menangkupkan tangannya. Yang mulia sangat berani menyakiti bawahan leluhur ini. Anda sebelumnya melukai Limo, tapi sekarang, leluhur ini akan mencari keadilan untuknya. Boom! Tanda seru.
Undead Silau tidak diberi waktu untuk berbicara sama sekali. Suradauzu bergegas maju, dan dalam sekejap, domain kuasa kaisar yang menakutkan menyebar, menutupi Undead Silau dalam sekejap. Kamu. Immortal Silau ketakutan dan melawan dengan tergesa-gesa. Ledakan. Di tengah ledakan yang mencengangkan, Undead Silau sangat ditekan oleh napas kuasi Kaisar Suradauzu, tidak dapat menahan. Setelah beberapa gerakan, dia diledakkan. Memuntahkan seteguk darah di tempat, wajahnya sepucat emas kertas. Aku hanya akan memberimu sedikit pelajaran hari ini. Ingat, orang-orang dari leluhur ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu bully. Jika ada waktu lain, leluhur ini tidak akan pernah memaafkanmu dengan enteng, kata Suradauzu dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Dengan bangga, hanya menyisakan sosok agung untuk semua orang, yang mengejutkan banyak orang yang ditempatkan di Laut Mati. Iblis ganas itu sangat disukai oleh Dao Patriark Sura. Ekspresi semua orang terkejut. Semua orang tahu bahwa Dauzu Sura dan Hakim Raja Hantu sedang panik mencari jejak seseorang di kedalaman Laut Mati. Ketika tiba waktunya untuk berpacu dengan waktu, Dauzu Sura secara pribadi bergegas kembali untuknya setelah mengetahui bahwa iblis yang ganas itu terluka oleh batu abadi tua. Dan dengan kuat datang ke kediaman Kaisar Si Huang untuk menekan Silau yang abadi, yang menunjukkan betapa besar cintanya. Jangan main-main dengan anak ini. Dalam sekejap mata, berita ini menyebar ke seluruh Laut Mati, dan pada saat yang sama, kekuatan besar juga menyebarkan berita dengan cepat, jika Anda bertemu Molly di masa depan. Anda harus berhati-hati dan tidak memprovokasi. Suradauzu secara alami tidak peduli dengan hal-hal ini. Setelah membela Molly, dia pergi ke kedalaman Laut Mati lagi dan duduk sebagai penanggung jawab. 5 penduduk Kaisar Dunia Bawah Suci. Molly tidak bisa menahan keterkejutannya setelah mendengar berita itu. Pada saat ini, dia sedang berjalan di stasiun, bahkan jika beberapa detasemen rangkap 3 dari tatanan abadi melihatnya sekarang, mereka tidak akan berani lancang, dan semua tampak hormat. Ini membuat Molly terdiam. Saya harus mengatakan bahwa Taois Asura memperlakukannya dengan sangat baik. Setelah Dao Patriark Sura pergi sepenuhnya, Molly mencari tempat, menemukan peluang, dan segera meninggalkan stasiun, dan dengan cepat pergi ke tempat yang disetujui Qin Chen. Setelah beberapa saat, di suatu tempat di laut, beberapa tokoh berkumpul dengan cepat. Tuan Lalat Hantu Bermata Seribu dan Immortal Silao dengan cepat memberi hormat pada Qin Chen, sementara Molly berdiri dengan bangga di samping. Molly, aku tidak menyangka kamu begitu disukai di bawah komando Suradauzu, yang benar-benar mengejutkanku. Qin Chen melirik Immortal Silao yang terluka. Dan menatap Molly sambil tertawa kecil. Dia secara alami juga menerima kabar bahwa Suradauzu telah melangkah maju untuk Molly, dan dia merasa sedikit terkejut. Molly berkata dengan bangga, ini emas, jadi tentu saja bisa bersinar di mana-mana, dan akan selalu ada seseorang yang bisa membedakan emas. Qin Chen, mengapa Molly ini menjadi semakin sombong? Tidak seperti ini sebelumnya. Ayo pergi. Setelah Qin Chen bertukar kata dengan Tousan Ayat Ghostfly dan Immortal Silao, dia langsung terbang di depannya. Molly buru-buru melangkah maju dan bertanya, Qin Chen, kemana kita akan pergi sekarang? Apa yang kamu minta begitu banyak, ikuti saja. Qin Chen berkata dengan tenang. Oh sial. Wajah Molly menjadi hijau lagi, dan dia tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya, apa yang kamu seret? Tetapi jika Qin Chen tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bisa mengikuti dengan bodoh. Sekarang dia dan Qin Chen sangat terikat, yang satu makmur dan yang lainnya kalah. Ditemani oleh terbang terus-menerus dari beberapa orang, semua orang secara bertahap sampai ke kedalaman Laut Mati di kejauhan, aura yang mencengangkan datang samar-samar. Ini adalah. Melihat arah terbang Qin Chen, Molly Tongkong tersentak. Menurutnya,
Hal terpenting bagi Qin Chen sekarang adalah melarikan diri, tetapi arah yang dituju Qin Chen sekarang bukanlah di luar Laut Mati, tetapi tempat khusus di dalam Laut Mati. Meskipun tempat ini tidak terletak di bagian terdalam Laut Mati, namun merupakan lokasi yang sangat kritis di Laut Mati. Itulah dasar dari formasi ruang terlarang 9 meter. Qin Chen, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Bagian depan adalah basis formasi yang menyegel Laut Mati. Ada banyak orang kuat dari semua kekuatan besar yang ditempatkan di sana. Jika kita terburu-buru, kita pasti akan ditemukan. Molly buru-buru berkata. Qin Chen terkekeh dan berkata, itu benar, kita akan pergi ke dasar formasi ruang terlarang 9 meter. Molly, apakah ini Qin Chen gila? Qin Chen, tidakkah kamu ingin secara paksa menerobos formasi ruang terlarang 9 meter? Molly berkata dengan ngeri, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu tahu nama formasi ini. Aku dapat memberitahumu bahwa formasi ini sangat kuat, itu bukan sesuatu yang bisa Anda hancurkan hari ini. Sejauh yang saya tahu, formasi ini ditata oleh Kaisar, dan dijaga oleh banyak orang kuat, sama sekali tidak mungkin untuk meninggalkan Laut Mati dari sana. Molly cemas. Dia sangat menyadari ketatnya penjaga di dasar formasi besar, dan sampai batas tertentu, itu bahkan jauh lebih ketat daripada garnisun pasukan utama mereka. Dengan melakukan ini, Qin Chen jelas mencari kematian. Qin Chen dengan tenang berkata, saya telah mencari jiwa leluhur hantu Kuming. Memang ada banyak penjaga kuat di dasar formasi besar, tetapi orang-orang itu juga dari kekuatan besar, dan menurut peraturan, setiap in kali, 10 aula Kaisar Yan dan Wu Yue. Mingdi akan mengirim orang untuk pergi ke inspeksi keliling, dan setiap inspeksi membutuhkan setidaknya 3 kekuatan untuk bekerja sama untuk saling mengawasi. Sekarang saya hanya akan memeriksa keamanan dan stabilitas dari formasi besar. Tidak, apa bahayanya? Mendengar kata-kata Qin Chen, Molly tertegun. Ternyata Qin Chen punya ide ini. Tim inspeksi harus berada di bawah komando Kaisar Yan dari 10 kuil atau dunia bawah dari 5 gunung suci, dan dia berada di bawah komando Surada Uzu. Diikuti oleh setidaknya 2 pasukan lain untuk mengawasi, dan silau abadi dan 1000 lalat hantu bermata berasal dari pasukan yang berbeda. Baru saja memenuhi persyaratan untuk inspeksi. Itu bisa didekati atas nama menyelidiki formasi. Tidak, tapi Molly menunjukkan kecemasan lagi, Qin Chen, kita memang bisa mendekati atas nama inspeksi, tetapi bahkan jika kita bisa mendekati formasi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, begitu berita dikirim kembali ke beritahu Surada Uzu, jika dia curiga, aku akan mendapat masalah. Jangan khawatir, ada jeda waktu, jadi dia tidak akan ragu begitu cepat. Mata Qin Chen berkilat. Aku. Molly cemas, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Orang ini, jangan bunuh aku. Dia terus berusaha membujuk Qin Chen, tetapi melihat bahwa Qin Chen telah mengambil keputusan, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada akhirnya. Setelah beberapa saat, lampu pelangi menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mata semua orang. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya dalam 2 hari lagi. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.